Sebagai hari pasal yang ke-23 dari 2 Tawarik. Kita akan lihat bersama saudara pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan kesepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Asaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Asaria bin Obed, Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Sikri. Mereka mengelilingi Yehuda yang mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda serta kepala-kepala kuah orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaat itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, lihatlah anak raja, ialah dia memerintah seperti yang telah di Tuhan tentang anak-anak Daud. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita akan melihat tentang dua hal, ya Saudara, dua ungkapan. Saya mau mengajak kita melihat tentang dua ungkapan yang kita kenal, Saudara, ya, yang kita kenal. Kalau saya boleh kita lihat mundur sampai pada pasal yang ke-22, ya Saudaraku, ya sampai 22 sebetulnya bagaimana dua ungkapan ini yang kita sama-sama lihat. Yang pertama, saudaraku, kalau saudara melihat tentang pada ayatnya yang ke pasal 22, Bapak Ibu Saudara, ya, pasal 22 ayatnya yang ke 10, saudara. Ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12, kita mundur ya saudara, pasalnya yang ke-22 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12, saudaraku. Saya mau membawa kita melihat tentang dua ungkapan ini ya saudara. Satu ada dalam pasal 23, tapi satunya ada dalam pasalnya yang ke-22. Coba kita baca sama-sama ayat 10 sampai 12. 1, 2, 3. Ketika Atalia bin Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosafat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang musuhnya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosafat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Dua ungkapan yang tadi saya katakan, yang pertama adalah saudaraku ya mengambil kesempatan, ya, mengambil kesempatan. Kata ini tidak buruk, ungkapan ini tidak jelek, ungkapan ini bagus, ya, mengambil kesempatan. Tetapi kembali kepada apa yang kita kerjakan di dalam mengambil kesempatan itu, ya. Mengambil kesempatan itu tidak buruk, bahkan konotasinya lebih kepada sesuatu yang positif, saudara. Tetapi sekali lagi kembali kepada apa yang kita lakukan di dalam mengambil kesempatan ini. Yang saya mau bawa, kita melihat tentang Atalia. Atalia itu siapa, saudaraku? Ya, Atalia itu adalah istri daripada Raja Yoram. Raja Yoram diangkat jadi Raja Yehuda, tapi hanya 1 tahun, saudara. Hanya 1 tahun saja dia jadi raja, lalu kemudian dia mati, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, Raja Ahazia, ya saudara, Raja Ahazia diangkat jadi raja hanya 1 tahun, lalu kemudian mati, saudara. Dan kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, ya, Atalia mengambil kesempatan. Ya, ibu daripada Ahazia ini mengambil kesempatan. Atalia itu ibu daripada Raja Ahazia yang mati tadi, saudara. Ya, dia hanya memerintah 1 tahun, saudara. Tapi kemudian, saudaraku, bagaimana ibunya ini mengambil kesempatan untuk apa? Untuk memerintah Yehuda, untuk memegang kendali Yehuda selama 6 tahun. Ya, dia memerintah. Dia bukan raja, tapi dia mengendalikan Yehuda, tapi mengendalikan dengan cara yang salah, mengajak Yehuda lebih kepada mendorong Yehuda masuk dalam kejahatan yang lebih dalam lagi. Itulah Atalia. Ya, dia anak daripada Ahab. Ya, saudaraku, dia anak daripada Ahab, menikah, saudaraku, menikah dengan Raja
Yoram dan punya anak Raja Ahazia. Saudara, Ahazia diangkat sudah jadi raja, tetapi kemudian hanya 1 tahun mati, lalu dipegang kendali sama Atalia. Dia wanita perkasa ternyata, saudara. Ya, dia mengambil kesempatan yang tadi saya katakan. Salahkah mengambil kesempatan? Konotasi daripada ungkapan kata ini, saudara, itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi lebih kepada kembali lagi kepada apa yang kita lakukan. Istilahnya sih bagus, istilahnya keren, mengambil kesempatan. Tetapi balik lagi kepada apa yang kita kerjakan dalam mengambil kesempatan. Karena ternyata Atalia mengambil kesempatan untuk melakukan hal yang buruk. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan, tetapi untuk apa, saudara? Untuk merusak. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Ini katanya tidak buruk, kata ini tidak buruk, mengambil kesempatan bahwa hidup kita, saudaraku, kita harus pintar-pintar mencari kesempatan dan mengambil kesempatan. Tidak, amin, saudara ya. Kita nggak boleh melek, kita nggak boleh berdiam diri. Kita harus pintar cari kesempatan, kita harus pintar cari peluang dalam hidup ini. Kita harus pintar seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kembali lagi kepada apa yang kita mau kerjakan dalam mengambil kesempatan itu. Apa tindakan kita, apa perilaku kita waktu kita mengambil kesempatan. Jangan-jangan kita seperti Atalia mengambil kesempatan untuk sesuatu yang buruk. Hal yang kedua, ungkapan yang kedua, saudaraku, yang saya temukan dalam pasal ke-23, saudaraku, yang tadi kita baca, saudaraku, bagaimana Imam Yoyada, saudaraku, Imam Yoyada mengumpulkan para orang-orang, para ketua-ketua suku dan lain sebagainya, saudaraku, ya, para pemimpin-pemimpin pasukan, para imam, saudaraku, dikumpulkan dalam pasal 23, saudaraku, ya, untuk apa, saudaraku? Untuk apa? Untuk memberontak kepada Atalia. Ungkapan yang kedua yang saya mau bawa saudara melihat adalah memberontak. Sama-sama bilang sama saya, memberontak, saudara. Dan ini jelek loh, saudara. Tadi kata yang pertama, ungkapan yang pertama itu bagus. Saudara, mengambil kesempatan. Tapi kata yang kedua, ungkapan yang kedua, memberontak. Yoyada melakukan hal itu. Dia kumpulkan para tua-tua, saudaraku, ya, untuk apa? Untuk memberontak kepada ini, saudara, kepada Atalia. Ya. Kata ini kata yang jelek, kata ini kata yang buruk, kata ini kata yang, kalau saudara dengar kata ini, kesannya nggak bagus. Nggak bagus banget, nggak bagus, memberontak. Tapi saudara, sekali lagi, kembali kepada apa? Kembali kepada apa yang dikerjakan. Ternyata, saudaraku, Imam Yoyada mengumpulkan orang-orang, saudaraku, mempersatukan orang-orang, saudaraku, untuk apa? Memberontak kepada sesuatu yang buruk, kepada sesuatu yang jahat. Kepemimpinan Atalia, saudaraku, kepemimpinan Atalia, wanita ini sudah ini jahat. Ini buruk. Nah, saudara, yuk sama-sama kita lihat pagi hari ini tentang dua ungkapan ini, saudaraku. Dua ungkapan ini. Yang satu kesannya bagus, mengambil kesempatan. Yang satu kesannya buruk sekali. Apa itu? Memberontak. Tapi kembali nih, saudaraku, kepada apa yang kita buat dalam dua ungkapan ini. Mengambil kesempatan. Sama seperti Atalia, tetap mengambil kesempatan untuk sesuatu yang demi kepentingan pribadi. Mengambil kesempatan tetapi untuk merusak. Mengambil kesempatan untuk apa? Untuk sesuatu yang tidak benar. Itu Atalia. Tapi sisi yang lain, Imam Yoyada, saudaraku, dia memberontak. Kata ini kata yang jelek, kata ini punya konotasi yang buruk sekali. Memberontak nggak bagus, saudara. Ya, selalu
ngeri, selalu nyebelin, selalu bikin marah. Tapi saudara, Imam Yoyada memberontak terhadap apa? Terhadap sesuatu yang jahat, sesuatu yang merusak, sesuatu yang gak bagus. Nah, ketika kita mendengar ini, saudara, dua ungkapan ini mengajak sama kita, mengingatkan sama kita untuk kita mengevaluasi diri kita. Kalau kita ketemu sama kata yang pertama, ya, mengambil kesempatan. Nah, kita sekarang lagi ngambil kesempatan untuk apa? Gitu. Kita lagi mengambil kesempatan, kita lagi cari peluang, dia cari kesempatan, dan kita lagi ketemu kesempatan itu. Tetapi apa yang kita kerjakan waktu kita mengambil kesempatan itu? Waktu kita ketemu kesempatan itu, kita lagi mengerjainnya apa? Itu lebih penting, saudara. Adakah kita lagi mengambil kesempatan untuk sesuatu yang negatif? Seperti Atalia. Makanya dia ketika anaknya mati, saudaraku, ketika anaknya mati, dia ambil kesempatan ini, pegang kendali Yehuda 6 tahun. Raja sih bukan, tapi dia yang berkuasa. Dia menjadikan diri sebagai ibu suri, karena tidak ada penggantinya. Ya, keluarga-keluarga raja, saudaraku, ya, keluarga-keluarga suaminya dibunuh sama dia, supaya jangan sampai ada yang ngomong. Dia tidak jadi raja, tapi dia jadi ibu suri. Dia menempatkan diri seperti raja. Dia yang pegang kendali pemerintahan, politik, kerajaan, saudaraku. Ekonomi, rakyat, semua dia kendalikan. Tapi apa? Untuk sesuatu yang demi kepentingan, gak peduli sama kesejahteraan. Kita lagi ketemu kesempatan, puji Tuhan. Tapi kembali pertanyaannya, apa yang saudara mau kerjakan waktu saudara ketemu kesempatan? Untuk apa? Jangan sampai kita ketemu sama yang namanya kesempatan, saudara. Ya. Kita ketemu sama kesempatan, tapi kita seperti Atalia. Ya. Ketemu kesempatan untuk merusak, ketemu kesempatan untuk membunuh, ketemu kesempatan untuk apa? Menghancurkan orang lain. Tapi kita ketemu juga dengan kata yang kedua, memberontak. Ternyata kata ini nggak selalu jelek. Sama seperti mengambil kesempatan, bukan selalu bagus. Tapi sebaliknya memberontak juga tidak selalu jelek ternyata. Nah, kita sedang memberontak, mungkin kita ada sebuah pemberontakan, tapi pertanyaannya kepada apa? Kita lagi memberontak terhadap sesuatu yang baik, lalu kita berontak, atau kepada sesuatu yang tidak baik, lalu kita berontak. Kita melawan. Yoyada memberontak, dia melawan, dia mengadakan persepakatan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang gak bagus, ada sesuatu yang jahat sedang merajalela di tengah-tengah Yehuda. Dia mau menyingkirkan, dia mau memberontak, dia mau melawan kekuatan. Berapa banyak kali kita ketemu sama pemberontakan, maaf nih saudara, kita berontak kepada sesuatu yang salah. Kita memberontak pada sesuatu yang baik, kita memberontak pada sesuatu yang benar, kita memberontak pada sesuatu yang lurus. Tapi kemudian kita berontak. Hati-hati. Ya, konotasinya nggak bagus, tapi ketika kita memberontak kepada sesuatu yang nggak bagus, untuk supaya yang bagus itu datang, menyingkirkan yang tidak bagus, saudaraku, menghadirkan kebenaran dan menyingkirkan yang tidak benar itu, ya, oke, stop. Kita melihat, saya melihat Imam Yoyada direstui, diberkati tindakannya sama Tuhan, makanya berhasil. Dia bisa menyingkirkan Atalia, sudah dia tangkap Atalia, dia bunuh Atalia. Kenapa? Karena memang Tuhan merestui. Dia memberontak terhadap sesuatu yang jahat, yang hitam, yang kotor.
Tapi maaf, saudara, berapa banyak kali kita memberontak kepada sesuatu yang baik. Kita memberontak kepada sesuatu yang bukan jahat, tapi ini sebuah kesalahan. Istri berontak kepada suami hanya karena melihat ada suami yang salah bertindak, salah bersikap. Bukan sebuah kejahatan. Dan bukan itu yang harus jadi tindakan. Sebaliknya suami kepada istri, anak kepada orang tua. Ada kesalahan sama orang tua, ada kesalahan orang tua melakukan sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan. Tapi bukan itu solusinya, bukan lalu kemudian berontak. Kata berontak, kenapa? Karena berontak ini lebih kepada apa? Untuk sesuatu yang sifatnya degil, sesuatu yang jahat, sesuatu yang menakutkan, saudara. Sama seperti Yoyada, dia memberontak kepada apa? Kepada dosa yang dilakukan oleh Atalia. Atalia sedang mempengaruhi Yehuda, mencengkeram Yehuda untuk membawa Yehuda kepada kejahatan, pada penyembahan berhala. Atalia bukan sedang melakukan kesalahan, Atalia sedang melakukan kejahatan. Beda, saudara, beda. Kejahatan yang apa? Memang disebarkan gitu. Kejahatan memang yang disengaja. Ya, berapa banyak kali kita ketemu sama yang namanya kesalahan, tapi kemudian sikap kita berlebihan. Yang kita lakukan adalah pemberontakan, bukan kejahatan. Yang ada hanya sebuah kesalahan, hanya sebuah kekeliruan, hanya sebuah keterbatasan sebagai seorang suami manusia ada. Tapi kemudian karena tidak terima, ada kesalahan, ada kekurangan dari orang tua, saudara. Yang sebetulnya bukan pemberontakan. Nggak perlu ada pemberontakan. Di tengah-tengah pelayanan, saudara, di tengah-tengah pelayanan, saya sebagai gembala, ada yang namanya kesalahan-kesalahan saya, kekurangan-kekurangan saya. Nah, ini sama-sama kita lagi sama-sama lihat ya, saudara. Nggak ada tujuan apa-apa. Ada kurangnya saya, ada salahnya saya, ada lemahnya saya. Maaf, saudara, ya, bukan cara pemberontakan yang harusnya jadi cara saudara untuk mengatasi. Kalau kita ketemu sama model kayak Yoyada, ketemu sama Atalia, maka saya lihat cocok pemberontakan itu dilakukan. Cocok cara yang dilakukan oleh Yoyada ini, cocok sekali. Kenapa? Karena nggak bisa halus-halus, nggak bisa adem-adem, nggak bisa di slow, saudara, nggak bisa. Tindakannya harus sebuah kesepakatan, harus sebuah tindakan yang keras. Kenapa? Karena ada sesuatu yang hadir yang dihadirkan oleh Atalia yang merusak rohani, dan kalau rohani sudah rusak, mental rusak, hidup rusak, ya masa depan rusak. Sehingga Yehuda udah nggak punya masa depan lagi, hilang masa depan. Kalau dibiarkan ini akan terus menjadi-jadi, saudara. Makanya apa? Yoyada melakukan sebuah tindakan yang berani. Ini bukan sebuah kesalahan, ini bukan sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh Atalia. Ini sebuah kejahatan, ini sebuah dosa yang memang secara struktural dikerjakan untuk merusak Yehuda. Sekali lagi kita ketemu sama yang begini, maksudnya kita ketemu sama yang namanya kesalahan, kekurangan. Istri ketemu sama kekurangan suami, kelemahan suami. Anak ketemu sama kekurangan orang tua. Saudara ketemu sama kekurangan pemimpin tim dan gembala komsel dan lain sebagainya. Lalu jemaat juga ketemu sama kekurangan saya.
kelemahan saya. Kita ketemu sama yang begini nih, saudara. Kita ketemu sama yang begini. Saya pernah bilang waktu dulu saya melihat ada sebuah kekurangan, ya, saudara. Waktu saya di majelis pusat, ya, dalam kepengurusan yang saya pernah sampaikan. Tapi saya memberontak, gitu. Saya memberontak. Dan ternyata Tuhan enggak. Ternyata Tuhan menyalahkan saya. Ketika saya buat surat pengunduran diri, ya saudara, saya buat surat pengunduran diri karena ada ketidakpuasan saya. Ternyata Tuhan tidak benarkan saya. Karena maaf nih saudara, taruhlah itu sebuah kelemahan. Bisa jadi itu sebuah kebijakan. Kebijakan yang tidak menguntungkan saya. Kebijakan yang tidak seperti yang saya harapkan. Taruhlah itu sebuah kelemahan. Tapi ternyata Tuhan gak bela saya. Maksudnya kelemahan dari pemimpin saya. Tapi Tuhan gak bela saya. Maksud saya gini saudara. Bukan itu memang caranya. Waktu kita ketemu sama yang namanya kelemahan, bukan pemberontakan yang kita harus lakukan. Ada amin saudara. Bukan itu. Bukan itu. Kalau kita hanya ketemu sama yang namanya kelemahan, kekurangan, bukan pemberontakan. Kalau kita ketemu sama dosa, kalau kita ketemu sama yang namanya penyelewengan terhadap sesuatu yang jahat, saudara, baru. Kita kayak orang bodoh nantinya. Kita mukul lalat pakai palu. Ya, kita mukul lalat pakai palu. Atau kita nembak corok, kita nembak tikus pakai pistol gitu, pakai M16 atau pakai apa gitu. Nggak cocok. Pakai sabetan aja saudara. Mau matiin lalat pakai sabetan aja. Ya kan? Ada yang plastik, pakai sabetan aja, cetek. Nggak usah pakai palu yang gede, sampai pakai martil yang gede yang buat mecahin batu itu sudah. Maksud saya ini loh saudara. Maksudnya bagaimana kita menempatkan sikap kita secara benar, secara tepat. Karena kalau enggak, nanti bisa jadi masalah. Berbaliknya sama kita sendiri. Hanya sebuah kekurangan, hanya sebuah kelemahan sebagai seorang manusia, tapi sikap kita, respon kita adalah sebuah pemberontakan. Akhirnya apa? Saya yang salah. Dalam kasusnya saya, ya saudara yang saya saksikan, dalam kasusnya saya yang salah. Saya yang sangat bersalah. Kami di sini tolong kita supaya kita bisa menangkap pesan ini ya saudara. Karena kalau kita tidak bisa menempatkan dua kata yang sama-sama kita kenal, tapi yang satu sepertinya bagus, yang satu sepertinya jelek. Ya mengambil kesempatan, bagus mengambil kesempatan. Tapi apa yang kita lakukan waktu kita mengambil kesempatan? Adalah kita mengambil kesempatan untuk mencurangi orang? Adakah kita sedang mencari kesempatan, ketemu sama kesempatan untuk ngancurin orang? Waktu belum ketemu kesempatan, kita nggak ngancurin orang. Tapi waktu kita ketemu kesempatan, kita balas dendam kita, ngancurin. Atau kita ketemu sama kesempatan untuk apa? Ya, membangun hidup kita, ya, membangun ekonomi kita. Itu kesempatan, nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan sampai seperti Atalia, dia cari kesempatan dan dia ketemu sama kesempatan, ya saudaraku, dan dia merusak kesempatan yang dia dapatkan itu untuk merusak, menghancur. Ya, tolong kita. Yang kedua tadi saudaraku tentang pemberontakan. Ya, kita sudah memberontak. Mungkin hari ini ada saudara yang dengar firman ini, saudara lagi memberontak, tapi maaf. Firman Tuhan datang sama saudara. Saudara lagi memberontak terhadap apa? Benarkah sikap itu yang saudara lakukan? Kalau untuk dosa, kalau untuk sesuatu kejahatan, berontak boleh ternyata.
Tapi kalau itu hanya sebuah kesalahan, kekurangan, kelemahan seorang manusia. Keterbatasan seorang manusia. Bukan sebuah kesengajaan, tapi hanya sebuah keterbatasan. Maka saya mau bilang, nggak cocok. Sikap yang sudah pakai nggak cocok. Berontak, melawan, nggak cocok. Bukan itu cara. Tolong kita ya saudara, supaya baik itu saudara. Ya, supaya baik saudara. Sikapnya kita itu mendatangkan kebaikan. Waktu kita mendapatkan kesempatan itu betul-betul mendatangkan berkat buat saya dan saudara. Ada amin saudara ya. Yang mendatangkan kebahagiaan yang berkelanjutan dalam hidup kita. Waktu kita mencari kesempatan dan kita ketemu kesempatan. Memang kesempatan itu untuk memperbaiki hidup kita, ekonomi kita, saudara, keadaan kita. Bagus banget. Kita ketemu kesempatan untuk mengupgrade hidup kita. Kita ketemu kesempatan ya, seperti pagi ini kita masih ketemu kesempatan, kita masih bisa bernafas. Ada amin sudah, masih bisa bangun. Masih bisa bangun sudah. Itu sebuah kesempatan yang Tuhan masih beri, dan ternyata Bapak Ibu sudah pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Ada amin saudara. Kesempatan tapi sudah pakai ini untuk sesuatu yang menyenangkan. Nanti Tuhan pagi-pagi saudara dan saya bangun, saudara belajar untuk mengutamakan Tuhan terlebih dahulu bangun. Yang biasanya nggak tahu ya saudara, pagi-pagi ada di mana, udah jalan, udah keliling, udah muter mungkin. Tapi pagi-pagi kita harus belajar mengutamakan Tuhan. Kesempatan yang kita pakai untuk sesuatu yang baik, kesempatan yang ada untuk sesuatu yang sifatnya positif. Memampukan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, supaya nggak salah kita, sikap kita, tindakan kita, bukan hanya karena istilahnya bagus, tetapi ketika kita kerjakan dengan cara yang salah, jadi dosa, jadi apa? Jadi penghalang buat semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan mau limpahkan buat kita, jadi terhalang. Tolong kita Bapak Ibu Saudara ya, supaya menjadi indah tahun ini buat saya dan saudara ya, menjadi indah saudara, menjadi baik semuanya ya. Terlebih lagi ketika kita berurusan dengan Tuhan gitu saudara ya. Ketika kita sedang berurusan dengan Tuhan, kita ketemu sama kebijakannya Tuhan, kita ketemu sama keputusannya Tuhan yang seringkali nggak sesuai dengan maunya saya, maunya saudara. Hati-hati. Sampai kemudian kita jadi orang yang memberontak. Tubuh nggak melakukan apa-apa mungkin, tapi hati sebetulnya sedang memberontak sama semua keputusannya Tuhan. Seperti yang saya saksikan, saudara. Ya. Saya masih melayani, masih bersikap seperti biasa. Tapi sebetulnya dalam hati ini, saudara, tuh melewati tahun kemarin, saudara, ada pemberontakan dalam diri saya, dalam hati saya kepada semua apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Ada pemberontakan. Ada sebuah kata yang sepertinya, saudara, tanpa saya sadar, saudara, saya nggak pantas dibeginiin. Saya nggak pantas dibeginiin sama Tuhan. Sombong. Saya ngerasa sudah begini, saya sudah begitu. Lalu kemudian saya ngalamin hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya sudah berdoa, Tuhan tolong, Tuhan enggak batalkan, tapi semuanya saya melihatnya, saya ngalaminnya kayaknya itu sudah semuanya diluaskan sama Tuhan. Dan pada akhirnya muncul yang namanya pemberontakan di dalam. Pemberontakan itu bukan cuma kelihatan, tapi pemberontakan itu ada pemberontakan di dalam. Ini hati berontak. Ini hati melawan.
Ini hati nggak terima, masih seperti biasa. Sampai satu saat mengingatkan saya. Mungkin ada hal-hal seperti itu juga yang saudara sedang alami. Ada pemberontakan di dalam. Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, ada pemberontakan di dalam yang nggak beres-beres. Dan tolong kita ya saudara. Banyak hal yang Tuhan harus pulihkan dari hidup saya dan saudara. Ada amin saudara. Banyak hal yang biarlah Tuhan kita buka hati kita untuk Tuhan masuk dan membereskan, memulihkan. Kalau ada hati yang terluka disembuhkan, bisa bilang amin saudara. Ada hati-hati yang kecewa, ya. Ada pikiran-pikiran yang salah seperti saya, saudara. Ada pikiran yang salah kepada Tuhan, diluruskan. Karena kadang kalau kita salah dan kita mau menyadari kesalahan kita. Kita sudah salah, tapi seringkali kita nggak menyadari. Berapa lama saya salah? 1 tahun saya terus saya pegang itu perasaan yang seperti itu. Dan seringkali kita nggak sadar dengan kesalahan kita. Makanya izinkan Tuhan bicara sama saya dan saudara. Bukan Tuhan nggak pernah bicara sama saya, tapi apa? Kenapa saya nggak pernah dengar? Kenapa baru saya baru sadar? Ternyata keras. Makanya apa? Kita minta sama Tuhan lembutkan hati kita. Ada amin saudara. Supaya gampang. Benih firman itu gampang jatuh, dan bukan cuma jatuh mah pasti jatuh. Tapi masalah hidup, iya bisa hidup. Tapi masalahnya ini bertumbuh firman itu. Kalau jatuh tumbuh. Tapi nanti firman Tuhan bilang begini, nanti ada apa? Dia terhimpit sama batu. Nanti apa? Dia akan dihimpit sama semak duri. Mati. Dan tolong kita ya saudara. Ini pelajaran yang indah sekali. Saya tidak bicara buat saudara saja, firman ini buat saya, buat kita semua. Supaya kehidupan kita dipulihkan tiap hari oleh Tuhan. Ada amin saudara. Dicabutin yang namanya semak belukar. Ya, yang seringkali menghimpit firman itu. Apa itu semak belukar? Ya, banyak artinya. Mungkin kebenaran kita, ngerasa diri kita ini benar, kayak saya. Ngerasa diri ini sudah bagus. Makanya waktu firman datang nggak mempan, nggak tuh. Kenapa? Saya membela diri saya. Saya perasaan saya lalu muncul untuk membenarkan diri saya bahwa saya nggak salah. Bukan masalah salah enggaknya. Kita mesti tahu bahwa Tuhan itu Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Ada amin saudara. Dia bisa buat apa saja. Tolong kita, ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita semakin mengerti ya tentang siapa Tuhan, apa yang Dia buat dalam hidup kita. Saya merasa saya sepertinya merasa saya udah kenal Tuhan, ya. Isin sih saudara. Saya merasa saya itu paling kenal Tuhan. Ternyata bayangkan saya dipermalukan saudara. Saya dipermalukan, maksudnya saya malu sama diri saya. Tiap hari saya ngebet Alkitab. Tiap hari saya bersyukur, saya diungkapkan banyak rahasia-rahasia sama Tuhan. Tapi untuk mengenal pribadi Tuhan, cara Tuhan bekerja dalam hidup saya, itu beda, itu nggak sama. Itu ada ilmu tersendiri lagi. Itu ada pengenalan yang lain lagi. Saya boleh saudara, maaf saudara, saya nggak ngomong sombong. Oleh kekuatan Roh Kudus, saudara kasih pasal sama saya. Saudara kasih pasal sama saya. Pasal apa? Sefanya apa Sakaria? Saudara bisa boleh kasih sama saya. Saya ketemu ayat, pasti saya ketemu. Tuhan tolong saya pasti ketemu, saya bisa membaik ayat.
Beda ilmu untuk mengenal Tuhan secara pribadi itu beda. Itu nggak bisa jadi ukuran saya. Saya pikir saya itu bisa jadi ukuran saya untuk saya bisa saya tahu tentang Tuhan. Saya bisa ngerti tentang Tuhan lewat firman. Tapi ternyata waktu pengalaman hidup itu beda. Butuh apa? Butuh kerendahan hati. Ada amin saudara. Butuh hati yang rendah. Sekali semua yang Tuhan izinkan kepada kita, kita bisa bilang begini, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semuanya baik buat saya. Tolong kita Yesus, supaya kita bisa lebih mengerti itu sudah. Ya. Dua hal ini dari dua pelajaran ini, saudara, tentang dua ungkapan ini, kita semakin dibawa mengerti untuk tahu apa yang harus kita buat dalam hidup ini. Nggak salah. Waktu kita ketemu peluang atau waktu kita belum ketemu peluang, ya sudah, saya sudah. Gitu. Memang Tuhan belum buka peluang itu buat saya dan saudara. Tapi saya percaya satu saat kita pasti ketemu peluang itu. Ada amin saudara. Kita pasti ketemu peluang. Tapi kalau saudara ketemu peluang itu, hati-hati juga memanfaatkan. Jangan sampai salah memanfaatkan. Dan sikap yang kedua, ungkapan yang kedua tentang memberontak. Pertanyaannya, sedang memberontak terhadap apa? Ya, jangan sampai kita bilang saya sedang memberontak. Betul, sesuatu yang gak bagus, tetapi sifatnya hanya sebuah kelemahan. Sifatnya hanya sebuah kekurangan. Yoyada, dia memberontak terhadap dosa yang sedang dihadirkan. Itu benar. Tapi kalau Yoyada memberontak terhadap sebuah kebijakan, sebuah kekurangan, sebuah keterbatasan manusia, maka saya percaya Tuhan akan bela Yoyada. Tolong kita, mari kita menyembah.